Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nadira Adiba dengan NPM 200648131 dari Program Studi Fisioterapi Universitas Indonesia. Dalam video ini saya akan melakukan video biomekanik dan kinesiologi pada ankle and foot untuk memenuhi tugas mata kuliah biomekanik dan kinesiologi. Jadi, disimak baik-baik ya videonya. Ankle and foot merupakan distal ekstremitas bawah yang berfungsi sebagai stabilisator dan penggerak. Terdiri atas distal tibiofibular joint, ankle joint, talocural joint, subtalar atau talocalcaneal joint, intertarsal joint, tarsometarsal joint, metatarsophalangeal joint, proximal dan distal interphalangeal joint. Selanjutnya pengelompokan ankle and foot. Forefoot terdiri dari osa metatarsal dan osa phalangeal. Midfoot terdiri dari os navicularis, os cuboid, dan os cuneiform. Redfoot terdiri dari os talus dan os calcaneus. Subtalar joint atau talocalcaneal joint. Tulang pada ankle and foot. Yang pertama, os talus paling atas, os calcaneus paling belakang, os navicularis medial, os cuboideus lateral, osa cuneiform lateral medial, osa metatarsalia ada 5 buah, dan yang terakhir osa phalangeal 14 buah. Selanjutnya ada fungsi ankle and foot. Yang pertama, membentuk dasar penyangga, yang kedua sebagai peredam kejut, yang ketiga sebagai penyesuai mobilitas, dan yang keempat membentuk pengungkit kaku. Arkus pada kaki. Longit arc merupakan kontinum dari calcaneus dan caput metatarsal. Transverse arch bagian proksimal dibatasi os cuboideum, lateral cuneiform lebih cekung dan pada bagian distal oleh caput metatarsalia yang lebih besar. Oke, gerak sendi tibiofemoral membuka dan menutup garpu. Distal tibiofibular joint, struktur sendi, jenis syndesmosis joint dengan satu kebebasan gerak kecil membuka dan menutup garpu. Diperkuat anterior dan posterior tibiofibular ligamen dan interosseum membran ligamen. Artokinematik dan osteokinematik. Gerak geser, translasi, slide dalam bidang sagittal sangat kecil dan gerak angulasi dalam bidang frontal sebagai membuka dan menutup garpu. Artokinematik dan osteokinematik distal tibiofibular joint. Pada gerakan ini terdapat gerakan traksi. Ankle joint atau talocrural joint merupakan hang joint yang dibentuk oleh cruris, tibia, dan fibula dan os talus. Diperkuat oleh satu ligamen tibiofibular, ligamen sisi superior, juga posterior, inferior, dan anterior. Yang kedua, tibiotalar ligamen serta posterior, inferior, dan anterior talofibular ligamen. Plantar fleksi. Dorsal fleksi. Traksi. Translasi anterior. Translasi posterior. Subtalar joint. Struktur sendi merupakan sendi jenis plain joint dibentuk oleh talus dan calcaneus bones. Diperkuat oleh ligamen talocalcaneal. Artokinematik dan osteokinematik, gerakan yang terjadi abduksi valgus, ROM, dan abduksi varus. ROM keduanya adalah heart and field. Selanjutnya valgus dan varus, ROM 5 derajat, heart and field. Traksi. Intertarsal joint terdiri dari talocalcanea navicular joint, calcaneo-cuboid joint, cuneo-navicular joint, cuboideo-cuneo-navicular joint, dan intercuneiform joint. Talocalcaneo-navicular joint memiliki cekungan permukaan sendi yang kompleks, termasuk jenis sendi plain joint. Diperkuat oleh ligamen plantar calcaneo-navicular ligamen. Calcaneo-cuboid joint diperkuat spring ligamen, dorsal talonavicular ligamen, bifurcatum ligamen, dan plantar calcaneo-cuboid ligamen.
Cuneo-navicular joint. Navicular bersendi dengan cuneiform 1, 2, dan 3 berbentuk konkav. Cuneiform bagian plantar berukuran lebih kecil bersama cuboid membentuk transverse arch. Gerak utama plantar dorsal fleksi. Saat plantar fleksi terjadi gerak luncur cuneiform ke plantar. Plantar dan dorsal fleksi. Intercuneiform joint. Bersama navicular membentuk transverse arch. Saat pronasi dan supinasi atau eversi dan inversi terjadi pengurangan dan penambahan arch. Artokinematiknya berupa gerak translasi antara os tarsal satu terhadap lainnya. Cuneiform 3 cuboid sebagai sendi utama berupa plane joint. Gerak terpenting inversi dan eversi. Saat eversi cuboid translasi ke plantar medial terhadap cuneiform 3. Inversi dan eversi. Translasi mid-tarsal. Tarso-metatarsal joint. Baik, tarso-metatarsal joint. Cuneiform 1, 2, 3 bersendi dengan metatarsal 1, 2, 3. Cuboid bersendi dengan metatarsal 4 dan 5. Metatarsal 2 ke proksimal sehingga bersendi juga dengan cuneiform 1 dan 2. Sehingga sendi ini paling stabil dan geraknya sangat kecil. Gerakan TMT joint plantar dan dorsal fleksi. Pada plantar fleksi terjadi peningkatan arch. MT1 gerak roll slide ke plantar lateral. MT3, 4, dan 5 roll slide ke ventral medial. Plantar fleksi. Dorsal fleksi. Translasi pada tarso-metatarsal joint. MTP. Distal metatarsal terbentuk konveks dan basis palangeal berbentuk konkav membentuk sendi ovoid hang dengan gerak fleksi ekstensi dan abduksi aduksi. MLPP ekstensi 11 derajat, CPP full ekstensi. Gerak translasi searah gerak angular. Traksi selalu ke arah distal searah sumbu longitudinal palang. Aksial traksi. Translasi MTP pada bagian proksimal. Translasi MTP pada bagian distal. Proksimal dan distal interphalangeal joint. Head of caput proksimal palang berbentuk konveks dan basis distal phalangeal berbentuk konkav berbentuk sendi hang. Gerak fleksi ekstensi MLPP fleksi 10 derajat, CPP full ekstensi. Fleksi. Ekstensi. Abduksi. Adduksi. Traksi dengan bagian distal. Isometrik plantar fleksi. Isometrik dorsal fleksi. Isometrik inversi. Isometrik eversi. Cedera pada ankle and foot, tendon Achilles, plantar fasciitis, bunion. Tendon Achilles menghubungkan otot betis dengan tulang tumit. Bunion, suatu tonjolan tulang yang nyeri yang terbentuk di dalam kaki di sekitar daerah sendi ibu jari kaki. Contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam hal menendang bola, terdapat gerakan dan bagian tubuh yang bekerja. Gerakan menendang adalah gerakan yang terjadi dalam bidang gerak sagital dan terletak pada aksis atau sumbu frontal dan melibatkan pinggul, lutut, dan pergelangan kaki sendi. Ankle joint, tulang pergelangan kaki yang terlibat adalah tibia dan calcaneus yang membentuk sendi dimodifikasi. Menendang terdiri dari dua fase persiapan dan fase menendang. Yang pertama itu ada joint involved ankle, actionnya plantar fleksi dan muscle-nya itu gastrocnemius. Fase menendang itu joint involved-nya itu ankle, actionnya itu plantar dan muscle-nya itu gastrocnemius juga. Origo dan insersio gastrocnemius, adego caput medial dan lateral permukaan posterior condylus femoralis, insersio permukaan posterior calcaneus membentuk tendon Achilles. Dan di sini terdapat peran otot. Selanjutnya mekanisme gerakan menendang bola. Baik, sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.